terus berikutnya terkait dengan nanti UAS. Nah, UAS nanti itu bentuknya adalah PPIMK kayak seperti kemarin ya. Nah, PPIMK-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, PPIMK-nya itu nanti teman-teman diminta untuk interview, one to one interview ya. Jadi one to one interview minimal 30 sampai dengan 60 menit dengan partisipannya 1 sampai dengan 3 orang. Kenapa kita menggunakan PPIMK ini ya, wawancara? Karena kebanyakan gitu ya, setelah dosen-dosen melihat gitu ya, kebanyakan memang teman-teman itu metode penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara, baik itu wawancara kepada wajib pajak maupun wawancara kepada pejabat gitu ya, ataupun stakeholder yang terkait dengan penelitian yang akan teman-teman tulis seperti itu. Nah, karena itu maka nanti PPIMK-nya ini wawancara. Nah, apa aja yang perlu disiapkan terkait dengan PPIMK tersebut? Teman-teman nanti harus menyiapkan ini ya, ringkasan topik yang ingin diangkat, transkrip wawancara dan juga simpulan dari wawancara. Kemungkinan akan seperti itu. Tapi nanti untuk aturan lebih detailnya nanti akan diumumkan 1 minggu sebelum UAS. Tapi paling tidak nanti teman-teman sudah tahu gitu ya gambaran nanti akan seperti apa di wawancara di UAS-nya. Nah, terkait dengan wawancara tersebut juga kemarin ada usulan untuk di record rekamannya di video gitu ya. Nah, nanti akan ada pengumpulan melalui Google Drive, tapi tidak dikumpulkan di BAK. Jadi memang dikumpulkannya di nanti ada pool masing-masing sendiri gitu ya untuk dosen. Nanti kurang tahu, nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya di hasil akhir yang sudah dikirimkan ke kampus gitu ya, seperti apa untuk nanti ininya UAS-nya nanti. Tapi hal itu yang bisa saya bocorkan ya kepada teman-teman. Jadi teman-teman nanti dipersiapkan kira-kira. Kalau menurut saya sih gini, sebenarnya kalau memang bisa gitu ya, yang terkait dengan apa yang akan teman-teman tulis. Masalahnya adalah kebanyakan dari teman-teman belum mempunyai izin riset ya. Jadi surat risetnya sudah pada dikumpulkan belum sih? Sudah pada diajukan belum ke DJP melalui e-riset? Belum, Bu. Belum ya. Nah, kebanyakan kan belum punya gitu ya izin riset, sehingga kalau misalkan mau wawancara kepada DJP itu akan sangat susah gitu ya diperoleh kalau misalkan, kecuali kalau misalkan teman-teman sudah punya link gitu ya, misalkan teman ataupun senior gitu ya di DJP itu bisa. Nah, berkaitan dengan hal tersebut gitu ya, kalau misalkan memang teman-teman ada juga wawancara terhadap wajib pajak, mendingan memang sekaligus ya. Jadi sekali merengkuh dayung gitu ya, 2-3 pulau terlampaui, sehingga nanti wajib pajak yang diwawancarai gitu ya, yang menjadi informan juga akan menjadi informan dari KTTA teman-teman. Nah, kalau misalkan Bu, gimana kalau misalkan tidak bisa gitu ya? Nggak masalah gitu ya, kalau misalkan pun tidak bisa, teman-teman silahkan mau wawancara apapun dengan tema bebas, bisa. Jadi temanya, karena kita di sini kan mata kuliahnya adalah penelitian ilmu sosial, jadi silahkan tema bebas gitu ya. Misalkan teman-teman mau mewawancarai ibu-ibu gitu ya terkait dengan dampak pandemi terhadap pendidikan gitu ya. Kan saat ini banyak ibu-ibu yang anaknya di rumah daring gitu ya, sekolah online gitu ya. Nah, itu bagaimana dampaknya gitu. Nah, itu juga bisa gitu ya, teman-teman mau melakukan wawancara terhadap misalkan masyarakat dalam hal ini ibu-ibu gitu, itu bisa. Jadi yang misalkan tidak berkaitan dengan pajak itu boleh. Mau terkait dengan apapun, misalkan dampak televisi, dampak
game online gitu ya di masa pandemi ini boleh. Mau saling mewawancari misalkan ya teman-teman dengan temannya sendiri gitu ya. Udah nanti aku udah jadi jadi informan kamu di penelitianmu, nanti aku jadi informan nanti tapi kamu mau ya jadi informanku gitu. Nah itu juga bisa kalau misalkan mau saling kerjasama dengan teman-temannya, boleh gitu ya. Kalau saya sih membolehkan, nggak masalah. Yang penting adalah yang pastinya adalah teman-teman tahu gitu ya bagaimana caranya mewawancarai yang baik gitu ya, dan juga nanti membuat transkrip wawancaranya seperti apa, lalu kesimpulannya nanti seperti apa berdasarkan kemarin setelah kita belajar ya pekan lalu terkait dengan analisis kualitatif, yaitu pembuatan analisa tematik gitu ya dengan menggunakan coding dari transkrip wawancara gitu. Nanti kita akan bahas, maaf, nanti akan kita bahas di pertemuan ini juga gitu ya terkait dengan tugas kemarin ya, pembuatan coding untuk transkrip wawancara yang sudah dibagikan kemarin. Nah, misalkan ada pertanyaan gini ya, Bu, sebenarnya ada nggak sih gitu ya peraturan yang mutlak gitu ya, terkait dengan pembuatan coding yang bagus itu seperti apa gitu ya, ataupun misalkan ya saya kok nggak sama ya Bu ya antara coding saya dengan coding tema yang saya pilih dengan tema yang lain, padahal dengan transkrip wawancara yang sama gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah itu justru membuat keberagaman itu lebih bagus lagi. Makanya kemarin saya pernah bilang ya bahwa memang dalam sebuah penelitian itu kalau bisa memang lebih dari satu orang, karena kalau misalkan lebih dari satu orang itu akan lebih memperkaya lagi gitu ya, karena kita bisa brainstorming dengan teman yang lain sehingga akan lebih memperkaya hasil temuan. Karena belum tentu gitu ya saya itu berpikiran bahwa misalkan kita kayak kemarin ya kita bicara masalah transformasi kelembagaan gitu ya, reformasi birokrasi di kementerian di DJP gitu ya, terus dihubungkan dengan akhir-akhirnya adalah korupsi gitu ya. Menurut saya gitu ya tidak ada hubungannya antara reformasi organisasi dengan adanya korupsi, sehingga ketika orang-orang bercerita masalah reformasi organisasi misalkan seperti itu ya, ada beberapa pemecahan KPP gitu ya, ada pembentukan KPP baru, hal itu bukan sesuatu hal yang penting gitu ya untuk dituliskan misalkan seperti itu, tapi di teman saya yang lain mungkin hal itu sangat penting gitu ya, sehingga itu akan dijadikan dia sebagai sebuah kesimpulan bahwa ternyata adanya reformasi organisasi itu memperkecil loh peluang terjadinya korupsi gitu ya, karena memang dibentuk unit-unit baru yang berkaitan dengan kepatuhan internal misalkan seperti itu. Nah, hal ini nanti kalau misalkan teman-teman ada yang berbeda gitu ya antara satu dengan yang lain, nggak apa-apa gitu ya, nggak ada yang salah dan benar kalau misalkan dalam sebuah penelitian kualitatif gitu ya, kecuali kalau misalkan penelitian kuantitatif ya. Kalau kuantitatif sudah dijelaskan, oh ini silahkan dibuat regresi linear berganda dari penelitian ini gitu ya, dari data ini gitu ya. Nah kalau misalkan seperti itu pasti hasilnya akan sama gitu ya. Nah, hasil yang sama ini dalam artian adalah nilai dari alfa beta omeganya gitu ya. Maksudnya alfa betanya itu seperti apa? Nilai dari koefisien daripada regresinya itu pasti akan sama, karena memang itu langsung di-run melalui sistem gitu ya, sehingga akan keluar gitu ya. Kalau datanya sama, maka nanti nilai regresinya juga akan sama, koefisien regresinya sama gitu ya. Antara variabel dependen dan variabel independen nanti koefisiennya pasti akan sama. Itu kalau untuk kuantitatif. Beda dengan kualitatif, ini pasti akan beragam, karena semakin beragam gitu ya, semakin banyak temuan itu akan semakin bagus sebenarnya kalau dalam kualitatif, karena memang kualitatif ini ya bentuknya memang induktif gitu ya sebenarnya ya, bukan deduktif dari sebuah teori menghasilkan sebuah kesimpulan gitu. Kalau misalkan kualitatif ini berawal dari memang fenomena yang ada gitu ya, baru nanti dicarikan gitu ya cantolan ke teori-teorinya, atau bisa juga membangun sebuah teori yang baru begitu. Oke, nyampe sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akan membahas tugas pekan lalu? Izin bertanya, Bu.
Oh boleh, silakan. Untuk media wawancara Ada, untuk PPMK tadi, itu apakah diperbolehkan misal melalui WhatsApp gitu Bu, voice note atau chatnya gitu Bu? Karena harus di Discord Nah, itu. saya tuh ini ya, saya belum baca sebenarnya di dosen kami belum baca juga gitu ya soalnya seperti apa. Cuman memang dari kemarin diskusi yang sudah berkembang itu diarahkan melalui Zoom. Jadi recording melalui Zoom meeting gitu, seperti itu. Nah, kalau menurut teman-teman berat nggak sih kalau melalui Zoom meeting? Yang paling memudahkan kalau misalkan dalam segi recording itu menggunakan apa? Voice note melalui WA ya? Menurut saya Izin iya Bu. berpendapat Bu. Boleh? Kalau dari mahasiswa sendiri sih sepertinya Zoom tidak keberatan karena emang kuliahnya juga pakai Zoom. Tapi untuk cari partisipan atau informan yang mau menggunakan Zoom sepertinya agak susah Bu. Kayak ngubungin tolong dong pakai Zoom gitu kan kayak gimana gitu loh Bu. Soalnya kan kita yang YouTube. Iya, saya paham sih sebenarnya ini. Cuma memang kemarin saya kurang tahu ya, apakah yang sudah dikumpulkan itu memang sudah di ACC untuk langsung, memang masih ada terbuka gitu ya untuk revisi. Nanti coba saya memberikan masukan juga kepada dosen koordinator gitu ya, kalau misalkan untuk mencari partisipan itu yang memang berat ya gitu ya, misalkan wajib pajak gitu ya, terus minta tolong dong Bu gitu pakai Zoom karena belum tentu dia mengerti gitu ya melalui Zoom. Kalau misalkan tidak melalui Zoom, kira-kira melalui apa lebih enaknya? Kalau misalkan recording, misalkan bikin video sendiri gitu ya, misalkan kita informasi sebenarnya teman-teman nggak perlu untuk terlalu dibuat berat gitu ya. Misalkan teman-teman sama teman-temannya sendiri gitu ya, mencari sebuah tema penelitian yang lagi marak gitu ya di kalangan anak muda yang milenial gitu. Misalkan TikTok yang lagi sekarang happening gitu ya. Dampaknya gimana gitu ya. Nah itu bisa juga gitu ya. Coba saling aja gitu ya antara misalkan Reski gitu ya dengan Dava gitu atau dengan Anggi gitu, saling bertukar peran aja gitu ya. Satu menjadi informan, satu menjadi pewawancara. Kalau saya sih seperti itu aja sih. Kalau misalkan memang nanti gitu pada akhirnya, karena memang ini yang membuat soal itu ada ininya di dosen koordinator gitu ya. Nanti kalau saya kurang tahu apakah nanti masih bisa berubah atau tidak gitu. Kalau misalkan memang pada akhirnya harus menggunakan Zoom gitu ya, udah teman-teman sendiri aja gitu ya. Atau kalau enggak dengan orang tuanya, dengan adiknya gitu ya, itu aja gitu ya. Nggak perlu terlalu dipikirkan terlalu sulit gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Yang penting adalah teman-teman wawancaranya seperti apa, nanti bisa membuat transkrip, bisa membuat kesimpulan dari transkrip tersebut. Itu yang menjadi poin utama kalau saya ya. Kalau saya poin utamanya pasti itu gitu. Kalau terkait dengan nanti videonya kualitasnya seperti apa itu nomor kesekian kali gitu ya. Bahkan mungkin tidak akan dilihat sebagai sebuah bentuk penilaian gitu. Kalau saya sih itu. Yang mana teman-teman bisa untuk mentranskripkan dari wawancara tersebut gitu ya. Terus habis itu nanti membuat kesimpulannya. Itu yang paling penting sebenarnya. Begitu ya, Dava ya? Siap Bu, terima kasih Bu. Nah, oke, sama-sama. Oke, baik. Sebelum saya lupa gitu ya, ini juga ada nanti ya, ini bukan untuk sebentar, saya record kali ya. Biasanya ada yang mau record ini. Sebelum kita berdiskusi masalah tugas pekan lalu gitu ya, sebelum saya juga lupa, ini ada yang perlu di-share gitu ya terkait dengan informed consent atau consent form ya. Consent form terkait dengan ini. Jadi ini kenapa sih ini penting gitu ya? Jadi nanti teman-teman kan akan melakukan wawancara nih gitu ya. Dan kita dalam dalam sebuah penelitian gitu ya, persetujuan responden itu sangat penting gitu.
Jadi ini consent form ini sangat penting, tujuannya agar nantinya tidak ada masalah di kemudian hari ketika teman-teman menerbitkan jurnal ataupun hasil dari KTTA teman-teman untuk khalayak ramai. Kalau KTTA ini kan memang saat ini masih ini ya belum bisa diakses secara umum gitu ya, masih memang terbatas untuk kalangan PKN STAN gitu ya. Maka kalau misalkan suatu saat teman-teman ingin membuat jurnal misalnya, jurnal ataupun artikel gitu berdasarkan KTTA yang teman-teman tulis, nah ini yang nanti ditakutkan kalau misalkan tidak ada consent form atau persetujuan daripada responden ataupun informa ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari gitu. Wah, saya itu nggak pernah loh ngomong seperti ini, kok ditulisnya seperti itu gitu ya, gimana ini? Nah ini apalagi saat ini masyarakat itu sudah melek hukum gitu ya, sedikit-sedikit dilaporkan gitu, dan itu yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat kita hindari untuk akan adanya masalah di kemudian hari itu. Makanya teman-teman kalau bisa nanti sebelum mewawancara teman-teman ajukanlah consent form kepada informan ataupun yang akan diwawancarai seperti itu ya. Nah, Bu, misalkan gini, Bu, saya itu sebenarnya wawancaranya itu ini Bu, saya kan mau nelitinya terkait dengan kafe nih gitu ya. Nah itu saya sembunyi-sembunyi gitu ya, tidak izin sama yang punya kafenya. Jadi saya melakukan pengamatan. Kalau melakukan pengamatan nggak masalah. Jadi bukan sesuatu hal yang keluar gitu ya dari informasi itu, keluar dari narasumbernya. Kalau misalkan yang keluar dari narasumbernya, kalau ini kan wawancara ya, wawancara itu kan berarti keluar dari pihak yang lain gitu ya, sehingga kita menyadur, kita merefer, kita menyimpulkan. Nah itu yang akan menjadi masalah. Nah kalau misalkan seperti itu, ya meskipun kita ngomongnya itu secara informal ya, sambil ngopi misalkan ya, sambil ngeteh gitu ya di kafe gitu ya. Tapi yang paling penting adalah beliaunya itu tahu bahwa kita itu sedang melakukan wawancara dan untuk kepentingan ini, kepentingan penelitian gitu ya. Hanya untuk kepentingan penelitian. Lalu gimana Bu gitu ya? Sebenarnya kan ini nanti penelitian saya kalau di DJP itu kan kalau e-riset itu kan harus dikumpulkan Bu ke DJP. Apakah mereka perlu tahu gitu ya? Apakah narasumbernya ini perlu tahu atau informannya perlu tahu, tidak perlu tahu? Karena memang sampai dengan batas bahwa ini sampai dengan KTTA itu gitu ya. Masalah nanti itu akan dipakai oleh DJP untuk evaluasi kebijakan gitu ya, ataukah nanti akan dibaca oleh orang DJP, itu sudah bukan kewenangan kita lagi. Jadi mereka tidak perlu tahu bahwa ini nantinya akan dikirimkan ke DJP loh gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu malah nanti akan membuat yang kita wawancarai itu tidak jujur gitu ya dengan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi memang kita di sini bertindak sebagai independen gitu ya, sebagai peneliti independen gitu ya. Ini contoh aja form of consent-nya gitu ya, consent form. Saya memahami kayak gini, ini harus ada tanda tangan dari responden dan juga peneliti kayak gitu. Ini contohnya. Ini dikasih tahu ya, jadi tujuannya itu untuk apa gitu ya, tujuan penelitian, pemilihan dan keikutsertaan responden seperti apa, proses pengambilan data manfaat penelitian gitu ya, kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan. Ini ini dituliskan gitu ya di sini gitu, informasi lebih lanjut seperti apa. Nah itu. Nah kemudian dalam sebuah wawancara gitu ya, memang kenapa ada biasanya ya kalau dalam kualitatif itu ada namanya triangulasi gitu ya, untuk kita make sure gitu ya apa yang disampaikan oleh seorang informan itu tidak berbeda jauh gitu ya dengan informan yang lain gitu ya. Jadi kita bisa untuk menarik informasi yang sebesar-besarnya, oh ini bener nggak ya dia kok jawabnya seperti ini gitu ya. Takutnya kalau misalkan sesuatu yang bersifat objektif gitu ya, ternyata dia memiliki pemikiran yang lain gitu ya. Nah itu perlu untuk dikonfirmasi gitu ya, istilahnya ya, konfirmasi ke pihak yang lain. Makanya dalam sebuah penelitian itu minimal memang tidak hanya satu orang saja informannya. Kalau
sebenarnya dalam sebuah penelitian yang benar-benar gitu ya, itu minimal ada 3 karena triangulasi ya, triangulasi kan 3 berarti ya. Jadi 3 informan yang memang diperlukan. Tapi kalau misalkan teman-teman ini masih dalam tahap ini ya, tahap belajar gitu ya, dan ini juga untuk D3, jadi kalau menurut saya teman-teman minimal 2 lah gitu ya untuk informannya, sehingga bisa saling konfirmasi antara satu dan pihak lain seperti itu. Ini terkait dengan penelitian kualitatif ya. Oke, baik. Terus untuk kuantitatif, seperti yang saya bilang pekan lalu ya, bahwa memang untuk kuantitatif ini diharapkan hanya sampai dengan statistik deskriptif. Jadi teman-teman tampilkan aja dalam bentuk tabel, grafik gitu ya, terus dilihat rata-rata gitu ya, modusnya gitu, kayak gitu-gitu, itu sudah termasuk ke dalam statistik deskriptif gitu. Cuma kalau misalkan teman-teman mau, Bu, kok kayak gitu doang, cemen deh Bu gitu ya, saya bisa kayaknya Bu lebih dari itu gitu, kalau gitu mah biasa aja gitu. Boleh, nggak masalah kalau misalkan mau dirasa mampu untuk menggunakan statistik inferensinya, yaitu misalkan regresi. Saya mau melihat Bu pengaruhnya secara statistik gitu ya, sehingga nanti saya bisa generalisasi nih hasil kesimpulan saya, boleh. Nggak apa-apa kalau misalkan mau seperti itu. Atau mau, misalkan saya mau melihat perbedaan nih Bu antara sebelum dan sesudah pandemi gitu ya, dengan menggunakan misalkan, karena saya ini kalau misalkan hanya dari sisi kalau hanya sisi ngecapnya aja gitu ya, misalkan ngecap itu tulisan-tulisan aja dari yang lain itu kurang mantep kalau misalkan belum ditemukan sebuah angka gitu ya yang menunjukkan bahwa memang ini ada perbedaan loh secara statistik gitu ya. Nah itu boleh, silakan teman-teman monggo disesuaikan saja gitu ya dengan kemampuan gitu ya. Dan juga waktu gitu, dan juga yang pasti adalah harus sesuai dengan apa yang diarahkan oleh sang pembimbing, seperti itu ya. Oke, itu terkait dengan ini penelitian sekilas info terkait dengan UAS dan juga review sedikit masalah kualitatif dan juga kuantitatif masalah analisisnya. Oke, baik. Kita beralih ke ini pembuatan coding ini ya. Pekan lalu coba saya akan klik kita ambil beberapa orang yang kira-kira ini ya, saya akan minta untuk mempresentasikan hasil daripada coding ini. Coding dari transkrip wawancara yang sudah ditugaskan. Karena hari ini tanggal 13, oke, kita ke Listantri. Listantri, apakah bersama saya? Iya, Bu. Ya. Boleh di-share ya, share screen. Hasil dari ini apa tugas kemarin? Sudah terlihat, Bu? Sebentar aja. Oke, sudah. Siap. Jadi yang pertama itu interview transkripnya dengan PK2 atau penelaah keberatan. Jadi dari transkrip ini dicari initial codingnya. Nah, initial codingnya itu saya mencarinya pakai yang induksi dengan istilah aktual atau label yang saya berikan. Nah, untuk transkrip yang ini, modernisasi. Kalau saya lihat ada ini ya, ada tahap-tahap. Jadi tahap-tahap awal itu sedemikian bagusnya DJP. Pilot-pilot proyek berupa LTO itu benar-benar itu mewakili wajah baru DJP yang sangat ideal. Nah, untuk transkrip ini, saya membuat initial codingnya itu yang pertama, tahap-tahap modernisasi, diambil dari kata ini, Bu, ada tahap-tahap ya. Lalu, pilot project LTO dan wajah baru DJP ideal. Lalu untuk yang bawahnya, initial coding saya itu kriteria seleksi SDM, diambil dari kata-kata SDM terbaik yang berasal dari seleksi.
Lalu yang selanjutnya, perekrutan SDM yang memiliki kualitas dan integritas terbaik diambil dari kata SDM yang kualitasnya terbaik, kemudian juga dipilih yang memiliki integritas terbaik. Lalu untuk selanjutnya, inisial codingnya yang pertama adalah perekrutan SDM yang memiliki kualitas dan integritas terbaik karena disebutkan lagi di bawah ini SDM yang memiliki kompetensi terbaik. Terus kemudian dari sisi integritas juga yang terbaik. Lalu inisial coding yang kedua itu sarana dan prasarana pendukung modernisasi. Yang ketiga wajah baru DJP ideal. Yang keempat pandangan masyarakat lebih baik. Lalu yang kelima ada perubahan manajemen menjadi salah satu ukuran keberhasilan modernisasi. Untuk yang perubahan manajemen menjadi salah satu ukuran keberhasilan modernisasi ini saya ambil dari yang terakhir ini. Jadi, itu salah satu potret keberhasilan. Kalau menurut saya itu tadi perubahan manajemen di DJP, jadi adalah LTO itu. Lalu yang selanjutnya, inisial codingnya yang pertama, pengembangan sistem modernisasi di Kanwil, KPP Madya hingga KPP Pratama. Lalu perekrutan SDM yang memiliki kualitas dan integritas terbaik. Nah, kan di sini ada beberapa inisial coding. Lalu saya rangkum di bawahnya. Jadi inisial codingnya tuh ada ini. Lalu nanti dipindahkan ke final di sini. Ini semuanya Bu, sampai yang P3. Ya boleh. Nah, sampai yang P3. Terus untuk yang transkrip bersama AR1 ini, langsung inisial coding saja Bu, atau dibacakan ininya? Transkrip. Langsung inisial codingnya aja boleh. Nah, inisial codingnya yang pertama lebih terorganisir, sistem satu pintu, akan lebih banyak belajar, dan tanggung jawab lebih baik. Lalu untuk transkrip yang ini, inisial codingnya pelayanan yang lebih dinamis dibandingkan sebelum adanya modernisasi. Lalu sistem satu pintu disebutkan lagi di sini dan adanya AR yang lebih banyak belajar. Lalu selanjutnya dinamis dari segi ilmu. Lalu ada sistem satu pintu. Lalu ada juga sistem lama tidak terlalu berjalan dibandingkan sekarang, dan sistem sekarang lebih bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada SDM mudah, SDM dinamis, dan take home pay lebih baik. Lalu untuk transkrip yang dengan P3 itu yang pertama, ini saya agak bingung Bu, sebenarnya ini. Gimana? Kurang masuk ke tema sih Bu, ini kan membahas tentang yang korupsinya ya Bu. Soalnya kalau tema saya itu modernisasi DJP. Nah, Oke. Ini inisial codingnya saya buat itu dulu dihianati dan naif. Lalu yang selanjutnya yang ini inisial coding saya itu yang pertama, penerimaan grace money atau uang pelicinya itu menurun, lalu ada lebih disiplin, budaya kerja lebih baik, dan adanya ruang berpendapat. Nah, dari semua inisial coding yang ada di transkrip ini, saya pindah ke final. Nah, di sini saya mengambil 4 tema atau kategori. Yang pertama adalah proses modernisasi DJP, lalu ada modernisasi dari sisi SDM-nya, lalu yang ketiga, sebelum dan sesudah modernisasi DJP, dan yang keempat itu ada dampak modernisasinya DJP. Untuk yang proses modernisasi ini tuh inisial codingnya dari tahap modernisasi, pilot project LTO, sarana dan prasarana pendukung modernisasi, perubahan manajemen menjadi salah satu ukuran keberhasilan modernisasi, lalu yang terakhir pengembangan sistem modernisasi di Kanwil, KPP Madya hingga KPP Pratama. Lalu untuk yang modernisasi dari sisi SDM-nya itu, inisial coding saya, kriteria seleksi SDM-nya, lalu ada SDM mudah, SDM dinamis, perekrutan SDM yang memiliki kualitas dan integritas terbaik, dan AR yang lebih banyak belajar. Lalu kalau untuk yang kriteria sebelum dan sesudah modernisasi ini, yang pertama ini, take home pay-nya lebih baik, sesudah adanya modernisasi, tanggung jawab lebih baik, pelayanan lebih dinamis, dan dinamis dari segi ilmu. Lalu untuk yang sebelumnya itu, sistem lama tidak terlalu berjalan dibandingkan sekarang, dan dulu dihianati dan naif. Dan kalau yang untuk ini, sistem sekarang lebih bertanggung jawab ini, sesudah adanya modernisasi. Lalu untuk tema atau kriteria yang terakhir, yaitu dampak modernisasi DJP, inisial coding saya itu, wajah baru DJP ideal, lebih disiplin, pandangan masyarakat lebih baik, lebih terorganisir, adanya sistem satu pintu, budaya kerja lebih baik, dan penerimaan grace money menurun, dan adanya ruang berpendapat. Oke.
Oke, good. Terima kasih Risantri. Karena memang di sini memang ini ya dari ini sebenarnya transkrip ini adalah transkrip yang sepotong gitu ya. Jadi memang tidak diungkapkan semua. Makanya tadi ada sesuatu yang tidak berhubungan gitu ya, yang terkait dengan masalah yang tadi yang diberikan initial coding dikhianati dan terlalu naif, karena memang sebenarnya transkrip ini gitu ya, tujuan dari penelitiannya adalah terkait dengan korupsi di DJP gitu ya, baik itu sebelum modernisasi dan juga sesudah modernisasi, sehingga memang transkrip yang diberikan kemarin itu contohnya adalah sepotong. Jadi memang yang terkait dengan hal-hal yang sensitif memang di keep gitu ya, tidak diberikan kepada teman-teman semua gitu. Oke, baik. Terima kasih Listantri. Bagus banget ya, gitu ya, sudah jelas gitu ya bagaimana caranya gitu ya untuk membuat initial coding hingga sampai bisa menjadi final coding untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi ada 4 kesimpulan tadi untuk bisa untuk bisa diuraikan nanti di pembahasan seperti itu. Nah, sebenarnya jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya, Bu, ini gimana ya sampaikan nggak kalau misalkan nanti saya mau menggunakan analisis tematik ini, hasil codingnya ini dituliskan nggak Bu gitu ya, dicantumkan nggak di pembahasan, dicantumkan lebih baik gitu ya untuk final codingnya ini gitu ya, sehingga dari transkripnya itu ada misalkan proses modernisasi DJP seperti apa, modernisasi SDM seperti apa kayak gitu ya, sebelum sudah modernisasi ini seperti apa ininya narasinya gitu, dampak modernisasi juga seperti apa narasinya. Nah itu harus dijelaskan gitu ya di dalam pembahasan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada tabel gitu ya, maka di dalam di dalam pembahasannya itu harus ada kata-kata ataupun kalimat yang merujuk kepada tabel tersebut gitu. Jangan misalkan tabel dibiarkan aja, ini kan tabel Bu gitu ya, jadi orang-orang juga sudah bisa baca gitu ya dari tabel tersebut. Bukan seperti itu. Jadi tabel itu fungsinya untuk melengkapi narasi, sehingga narasinya itu bisa lebih mudah terbaca gitu. Jadi yang pertama gitu yang harus teman-teman lihat nanti ya ketika teman-teman menulis adalah readability atau tingkat keterbacaan daripada KTTA teman-teman gitu ya. Jadi kalau sebelum nanti diserahkan kepada dosen pembimbing gitu ya, itu teman-teman harus baca lagi ulang gitu. Apakah saya paham apa yang saya tulis gitu ya. Kalau teman-teman sendiri nggak paham dengan apa yang ditulis, apalagi teman yang lain, apalagi yang membaca gitu ya. Jadi memang harus ditulis ini dengan benar ya, dibaca lagi dengan benar gitu ya. Maksud saya itu seperti ini gitu, jangan sampai nanti ada mispersepsi gitu ya dari tulisan yang teman-teman tulis gitu ya. Ini thank you ya Listandri. Coba sekali lagi saya ingin dengarkan, coba sebentar siapa ya sekarang, nomor 1 deh boleh, 13 Januari kan hari ini ya. Nomor 1 ada Agung Simbolon, boleh Agung? Agung? Yes, oke Agung. Sebentar Agung. Ini share screen ya, Bu? Iya, share screen. Saya nggak bisa share screen ya, sebentar. Saya reclaim host dulu sebentar ya. Oke, silahkan Agung. Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, sudah terlihat. Oke, pertama langsung dari PK2 ya. Iya. Dari PK2, transkrip wawancaranya. Mungkin adalah tahapan awal modernisasi dan pilot project yang berupa LTO. Itu terdapat. Lalu berikutnya, sumber daya manusia yang memiliki kualitas terbaik dan sumber daya manusia yang tertukar.
saya lanjut langsung gitu? Ya, suaranya agak putus-putus sih, Gung. Halo, Bu. Iya, oke, jelas sekarang. Yang berikutnya dari PK2, saya membuat initial coding framework-nya, sumber daya manusia yang berkompetensi, sumber daya manusia yang berintegritas, sarana prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang memiliki kualitas terbaik, kebanggaan untuk masyarakat luar, kebanggaan untuk internal DJP. Lalu di bagian terakhir dari PK2, saya membuat tahap initial coding framework-nya, tahap lanjutan modernisasi, sumber daya manusia yang memiliki kualitas, sumber daya manusia yang berintegritas. Lanjut ke yang narasumbernya AR1. Untuk AR1, di bagian pertama, saya membuat initial coding framework-nya lebih terorganisir, memudahkan wajib pajak, beban tanggung jawab AR lebih besar, harus banyak belajar. Lalu yang terakhir, tanggung jawab ke wajib pajak jadi lebih baik. Bagian keduanya, saya membuat initial coding framework. Beban tanggung jawab AR lebih besar, pegawai menjadi lebih dinamis, AR harus banyak belajar. Lalu yang nomor 3, saya membuat initial tadi AR harus banyak belajar dan lebih terorganisasi. Oke, halo Agung. Suaranya hilang, Gung. Sekarang sudah jelas, Bu? Oh ya, sekarang udah. Nah, tadi hilang. Iya, oke. Maaf ya, Bu. Ya. Terhadap korupsi di DJP, lalu pegawai menjadi lebih bersih dari korupsi. Lalu ke yang berikutnya, wawancara yang berikutnya, initial coding framework yang saya buat. Lalu pegawai menjadi lebih disiplin. Yang initial coding framework-nya, pegawai menjadi lebih berintegritas. Oke. Ini seperti itu, Bu. Ya, oke, final coding-nya. Jadi final coding framework yang pertama itu si initial coding framework-nya tahapan awal, lanjutan modernisasi. Lalu final coding framework yang kedua, perubahan manajemen DCP. Coding framework-nya lebih terorganisir, tanggung jawab ke wajib pajak jadi lebih baik, pegawai menjadi lebih dinamis, take home pay lebih bagus, pegawai menjadi lebih bersih dari korupsi, pegawai menjadi lebih berintegritas. Lalu final kebanggaan serta coding framework yang selanjutnya adalah tantangan modernisasi PJD. Framework-nya beban tanggung jawab besar, AR harus banyak belajar. Oke. Terakhir, korupsi setelah reformasi DJP. Initial coding framework-nya ialah pandangan terhadap korupsi di DJP, lalu yang terakhir pandangan. Demikian, Bu. Oke, good ya. Oke, thank you, Gung. Jadi oke, dari aku coba ke atas dong sedikit. Yang ini, Bu.
Jadi ada 6 ya, dari Agung ada 6 kesimpulan untuk final coding-nya, yaitu tahapan modernisasi, perubahan manajemen gitu ya, manfaat untuk internal DJP, manfaat untuk WP, tantangan modernisasi, dan satu lagi apa di bawah Agung tadi? Korupsi setelah reformasi gitu ya. Oke. Nah ini kan kita bisa lihat ya, memang antara Agung dan Lis Tantri aja beda gitu ya. Pasti gitu ya, saya yakin dengan teman-teman yang lain mungkin ada yang sama beberapa gitu ya, cuman sangat akan jarang gitu ya yang akan menemukan final coding itu sama persis gitu, karena memang teman-teman memiliki pikiran yang berbeda gitu ya, dan apa yang menurut teman-teman penting gitu ya belum tentu penting bagi yang lain gitu ya, sehingga itu yang akan menjadi pembahasan, karena memang ini di awal tidak diketahui ya tujuannya untuk apa gitu ya. Sehingga akan banyak sekali hal gitu ya yang bermunculan gitu ya dari coding-coding ini gitu ya, kecuali kalau misalkan memang di awal ada guideline gitu ya, codingnya harus yang berkaitan tentang modernisasi misalkan seperti itu, maka nanti yang akan teman-teman cari adalah terkait dengan modernisasi aja gitu, karena memang ini transkripnya ini bukan teman-teman yang bikin. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bikin, pasti teman-teman sudah paham gitu ya, tujuannya akan seperti apa gitu ya, dan teman-teman sudah memiliki gambaran awal akan hasil yang akan teman-teman peroleh. Nah itu yang disebut dengan hipotesis. Mungkin memang dalam penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesis ya memang ya, cuman pasti kita memiliki yang namanya dugaan awal. Hasilnya seperti ini, misalkan kayak teman-teman mau meneliti terkait dengan kepatuhan UMKM di masa pandemi gitu ya. Menurut saya nggak ada bedanya deh Bu dengan kepatuhan UMKM yang sebelum masa pandemi gitu ya. Kepatuhan UMKM-nya juga segitu-gitu aja gitu ya. Mungkin bahkan di pandemi ini kepatuhannya akan jauh lebih rendah, karena memang dengan kondisi ekonomi yang saat ini seperti sekarang gitu ya, banyak yang pengusaha-pengusaha yang gulung tikar gitu ya, kemungkinan UMKM juga gulung tikar Bu. Nah itu merupakan salah satu bentuk hipotesis gitu ya, itu dugaan awalnya gitu ya. Jadi teman-teman sudah punya gambaran gitu ya, nanti kira-kira hasilnya seperti ini, nanti kalau misalkan, dan akan dibuktikan dalam nanti kesimpulannya gitu ya, setelah mendapatkan data, ternyata apa yang saya duga di awal itu benar gitu ya, apa yang saya duga di awal itu ternyata salah gitu. Nah itu nanti itu yang akan melihat teman-teman gitu ya dalam sebuah penelitian. Oke, saya kira cukup bagus ya, teman-teman sudah bisa untuk membuat initial coding dan juga final coding, meskipun memang dalam penelitian sesungguhnya gitu ya, biasanya lebih dari 3 kali memeras santan gitu ya. Kalau kita istilahnya kan ini dari sebuah transkrip wawancara gitu ya, itu akan diperas gitu ya dengan menggunakan initial coding, kemudian diperas lagi jadi final coding. Itu hasil kesimpulannya. Namun di dalam sebuah penelitian riset kualitatif sebenarnya untuk leveling daripada coding ini kebanyakan menggunakan 3 level gitu ya. Yang pertama adalah initial coding atau open coding gitu ya. Jadi memang datanya itu masih sangat mentah. Kemudian yang level kedua adalah fokus coding gitu ya. Jadi kategori development. Jadi membuat kategori-kategori dari coding yang pertama. Baru setelah itu aksial atau tematik coding gitu ya. Jadi dari level 2 kategori tersebut dibuatlah tema-tema yang berkaitan. Cuman karena memang ini teman-teman masih belajar, udah cukup 2 aja nggak apa-apa gitu. Jadi kita nggak perlu untuk masuk ke kategori development gitu ya. Jadi langsung ke tematik coding. Terus gini, Bu, misalkan nih ya gitu ya, dalam sebuah wawancara kayak tadi ya, yang dibilang Lis Tantri tadi ya, ini ada yang nggak berkaitan Bu gitu ya dengan coding saya gitu ya, dengan apa yang ingin saya tuju gitu ya. Ya berarti ya udah nggak perlu untuk disebutkan gitu ya. Karena terkadang gitu ya dalam sebuah penelitian kualitatif itu wawancara itu ngalir gitu ya, dan karena open-ended question bisa jadi berkembang gitu.
dan bisa jadi hanya sebuah basa-basi gitu ya dalam hal di dalam apa sih namanya transkripnya itu. Jadi nggak semua transkrip itu masuk ke dalam bukan sesuatu hal yang penting gitu ya untuk dituliskan dalam coding dan juga pembahasan. Itu bisa jadi gitu ya, bisa jadi hanya sebagai pemanis ataupun tambahan saja gitu ya. Mungkin nanti ini nggak masuk memang ya dalam coding ataupun nanti tematiknya gitu ya. Tapi ternyata ini penting misalkan untuk menambahkan informasi tambahan gitu ya terkait dengan tema tertentu gitu. Itu bisa jadi. Gitu. Itu ya. Oke. Nah dalam ini ya dalam analisis kualitatif itu ada beberapa tahapan sebenarnya ya. Itu yang pertama mengenali data, mengidentifikasi bagian dari data yang menarik dan memberikan indeks sehingga mudah ditemukan. Jadi nanti ini coding yang pertama tadi gitu ya. Yang kedua mengumpulkan data sejenis dalam satu tabel untuk melihat adanya tipologi atau konsep. Lalu summarizing ataupun tadi membuat tema-tema tadi gitu ya. Sehingga nanti akan mudah untuk diinterpretasikan ke dalam pembahasan hasil riset. Oke. Dari sini sementara ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas kemarin. Jadi nanti teman-teman punya gambaran ya apa yang harus teman-teman lakukan gitu ya nanti ketika wawancara dan membuat transkrip, kemudian akan membuat kesimpulan. Jadi teman-teman sudah ya seperti ini loh gitu transkripnya. Bu, apakah transkripnya nanti dituliskan semua Bu, misalkan batuk dan lain sebagainya ya. Hal tersebut dituliskan gitu ya. Misalkan dia menjawab misalkan ya ditanyakan pendapatan Bapak Ibu dalam sebulan itu berapa gitu ya. Ternyata dia garuk-garuk kepala gitu. Misalkan seperti itu dituliskan karena memang itu kalau misalnya kita bicara masalah komunikasi ya, kita pasti akan tahu yang namanya bahasa tubuh gitu ya. Nah, bahasa tubuh itu ternyata memang memiliki arti gitu ya yang lain gitu ya dari bahasa lisan gitu ya. Jadi dari bahasa tubuh itu kita bisa lihat orang ini bersungguh-sungguh nggak sih gitu ya dengan apa yang dia ucapkan gitu. Nah itu bisa kita analisa dari situ. Gitu. Itu kenapa perlu untuk dituliskan dalam transkrip gitu. Jadi kita bisa melihat dia menjawabnya ketika seperti ini gitu ya sambil garu-garu sambil mikir gitu ya, lama jawabnya gitu ya. Perlu untuk waktu lama menjawab. Nah itu juga mungkin dia ragu-ragu dengan jawaban yang diucapkan oleh dia gitu, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya dari sini? Cukup jelas ya terkait dengan apa yang akan teman-teman lakukan. Oke, selanjutnya adalah untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan pers 9 gitu ya. Jadi ini kenapa penting untuk dibahas? Karena karena kita kan KTTA merupakan salah satu bentuk komunikasi via tulisan gitu ya kepada khalayak ramai, sehingga penting banget untuk membuat tulisan yang bagus, yang mudah dipahami, yang flowing gitu ya, yang koheren untuk bisa dipahami oleh khalayak ramai gitu. Sehingga ini dibuatlah panduan pers 9 gitu ya. Jadi kalau saya menilai selain dari konten gitu. Kalau untuk UTS dan UAS karena memang mata kuliah ini adalah mata kuliah penulis, saya bukan meminimalisir tidak begitu mementingkan konten gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana cara penulisan, penyajiannya, kerapihan gitu. Itu benar-benar saya nilai gitu ya. Bener nggak dia menggunakan margin yang sesuai dengan peraturan gitu ya. Terus spasinya seperti apa gitu ya. Apakah dia justify atau tidak gitu. Itu sangat-sangat penting gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya, karena memang pertama kali ketika orang itu mau membaca sebuah karya tulis gitu ya, itu pasti akan melihat
apakah dia ini indah nggak gitu ya. Nah, keindahan itu bisa dilihat dari kerapihannya gitu ya. Tapi enggak sih ini kalau misalkan dia belang blonteng gitu ya, ada yang justify, ada yang enggak gitu ya. Kadang kita juga sudah malas membaca gitu ya. Belum kita masuk kepada kontennya sebenarnya ya. Kita pertama pasti melihatnya judul gitu ya, sesuai dengan apa yang kita cari nggak gitu. Tapi kalau ketika sesuai dengan judul tapi kita bingung gitu ya dari tulisan itu, maka pasti akan ditinggalkan gitu ya. Kan kita ingin memberikan sebuah referensi gitu ya bagi penulis selanjutnya, sehingga memberikan kesan yang bagus gitu ya bagi orang yang membaca tulisan kita. Nah, ini saya sudah share screen belum ya? Belum ya? Bentar, saya share screen dulu. Oke, saya reclaim dulu ya. Agung, makasih ya Agung ya. Tadi sudah bagus banget gitu ya. Sangat keren, literasi juga bagus gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa untuk ini ya. Saya anggap sudah bisa semuanya untuk melakukan coding gitu ya. Jadi sudah siap meneliti nih pokoknya. Oke. Kita ke PR 9 ya. Jadi di sini ada beberapa hal. Oh ya, sebelum saya lupa gitu ya, di PR 9 gitu ya, terkait dengan daftar pustaka. Bu, gimana ya Bu ya, ini kan di contohnya PR 9 itu nggak ada Bu gitu ya, terkait dengan peraturan gitu ya. Peraturan itu nggak ada citasinya di dalam PR 9 gitu. Apakah perlu untuk dicantumkan atau tidak ya Bu ya di daftar pustaka? Jawabannya adalah perlu. Jadi memang di dalam PR 9 itu tidak mencakup semua contoh gitu ya, untuk referensi gitu ya yang bisa disitasi. Jadi itu hanya contoh aja gitu. Jadi nggak semuanya itu dimasukkan ke dalam contohnya gitu ya. Sementara di luar sana itu banyak sekali sumber-sumber gitu yang bisa untuk direfer. Nah, termasuk dengan undang-undang, peraturan, gitu ya, PMK dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan memang teman-teman mengambil gitu ya citasi baik itu parafrase ataupun secara kutipan secara langsung maupun tidak langsung gitu ya, itu perlu untuk menuliskan di daftar pustaka gitu ya terkait dengan peraturan ataupun undang-undang tersebut. Nah, penulisannya gimana? Kalau misalkan di Per 001 dipisah ya antara buku, peraturan gitu ya, website itu dipisah. Tapi kalau misalkan di Per 9 ini digabung jadi satu. Jadi sesuai dengan alfabetnya. Diurutkan sesuai dengan alfabet gitu untuk penulisan penulisan daftar pustakanya. Oke, kita bahas yang penting-penting saja ya, karena memang kita waktunya terbatas. Semoga aja memang semua dosen pembimbing ini ya concern terkait dengan PR 9 ini gitu ya. Nah, ini studi untuk karya tulis ilmiah gitu ya. Untuk KTTA ini tujuannya itu menerapkan, menghubungkan, mengimplementasikan dan atau membuktikan gitu ya. Teori, aturan, praktik atau fenomena. Jadi hanya sampai membuktikan aja gitu ya. Misalkan antara fenomena atau prakteknya itu sesuai nggak dengan aturan. Itu sebenarnya KTTA itu hanya sampai di situ saja gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Pedoman penulisannya harus sesuai dengan ini Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, dalam hal diperlukan petunjuk tambahan terkait dengan metode penelitian karya tulis ini ya. SE-nya hanya untuk skripsi sih ya ini ya. Terus proses penyusunan ini untuk KTTA gitu ya. KTTA ini, jadi ada proposal, pelaksanaan kegiatan atau pengumpulan data, penyusunan atau penulisan, dan penilaian KTTA. Oh ya, kemarin mungkin ini perlu untuk menjadi bukan bahan diskusi, tapi menjadi bahan perhatian bagi teman-teman sekalian gitu ya. Ada dosen KTTA, bukan banyak ya, ada dosen KTTA ini yang dosen pembimbing KTTA yang bilang gini, ini kok anak-anak ini sudah dikasih tahu gitu ya, tapi kok ngeyel ya gitu ya, nggak mau untuk memberikan nggak mau untuk ini memberikan revisi sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing gitu ya. Ketahuilah teman-teman gitu ya bahwa memang
judulnya memang dosen pembimbing ya, tapi dosen pembimbing ini merupakan penilai pertama gitu ya. Jadi etika gitu ya, attitude teman-teman gitu ya, sikap itu merupakan salah satu hal yang menjadi ini penilaian dari dosen pembimbing. Jadi kewajiban dosen pembimbing itu merupakan salah satunya adalah memantau sikap dan perilaku mahasiswa selama berinteraksi pada proses penyusunan KTTA. Jadi ini sekali lagi ya teman-teman nanti harus saya harapkan nggak hanya kepada dosen pembimbing, jadi kepada semua dosen teman-teman harus juga memperlihatkan bahwa etikanya itu bagus gitu ya di depan dosen gitu. Jangan sampai ada ini ya apa sih namanya komplain gitu dari dosen-dosen yang lain gitu terkait dengan perilaku gitu ya ataupun attitude daripada teman-teman, karena terus terang saja gitu ya di dalam banyak sekali ini ya, ini mungkin sebenarnya nggak berkaitan dengan penalsos, tapi kewajiban saya sebagai dosen gitu ya untuk memberitahukan kepada teman-teman agar teman-teman juga waspada di kemudian hari ya, karena teman-teman nantinya itu tidak hanya di Kementerian Keuangan tapi juga di kementerian-kementerian yang lain gitu ya. Memang benar gitu ya teman-teman di STAN PKN STAN ini merupakan teman-teman pilihan gitu ya, tapi nggak ada gunanya gitu ya orang-orang pilihan, orang-orang pinter misalkan tidak dibarengi dengan attitude yang baik gitu ya. Ini ada beberapa komplain jadi dari dosen akuntansi kebetulan gitu ya memberikan ini penelitian gitu ya, mengadakan penelitian terkait bagaimana fungsi alumni PKN STAN gitu ya di dalam kementerian dan lembaga lain, terutama Pemda gitu ya. Dan hasilnya adalah memang benar teman-teman PKN STAN ini bagus gitu ya dari sisi akademik, dari sisi pekerjaannya itu istilahnya kalau memahami aturan dan sebagainya itu bagus, tapi kurangnya adalah di attitude gitu ya. Jadi banyak yang sombong gitu ya, terus melawan dari ini ya, dari atasan. Saya harapkan itu tidak akan terjadi lagi gitu ya di angkatan teman-teman gitu ya, karena memang ini nantinya akan sangat mencoreng nama baik institusi gitu ya. Oh, berarti kalau misalkan teman-teman tahu peribahasa ya, rusak nila setitik merusak susu sebelanga gitu ya. Jadi karena hanya dalam tanda kutip ini oknum gitu ya yang melakukan hal tersebut, tapi itu digeneralisasi gitu ya. Nah ini sangat-sangat merugikan gitu. Jadi nanti saya memang benar-benar tekankan kepada teman-teman jaga gitu attitude, dan teman-teman juga harus tahu gitu ya. Mungkin memang komunikasi sekarang teman-teman memang orang-orang milenial ya gitu ya, yang memang pinginnya itu segala sesuatu itu cepat gitu ya, informasi itu harus didapatkan dengan cepat, terus harus pokoknya gerak cepat lah gitu ya, semuanya harus gerak cepat. Cuman kita harus melihat juga gitu ya, jangan sampai yang kita buru-buru gitu ya, yang kita buru-buru itu siapa gitu ya. Ketika nanti teman-teman berperilaku ataupun berkomunikasi gitu ya dengan atasan teman-teman harus diperhatikan, karena atasan teman-teman tentunya bukan generasi milenial lagi gitu ya. Mereka adalah generasi kolonial gitu ya, yang lahir dan besar tidak menggunakan media ataupun gadget gitu ya. Jadi komunikasi lewat gadget itu sangat-sangat sensitif gitu ya, sehingga harus hati-hati sebelum teman-teman mengirimkan gitu ya pesan gitu ya melalui gadget gitu, harus diperhatikan lagi ya tanda baca, tanda tanya, bahkan kalau ada juga loh dosennya sensitif gitu ya dengan tanda tanya itu lebih dari satu gitu ya. Ini maksudnya apa sih kayak gini, mahasiswa berani-beraninya lebih dari tanda tangan 2 gitu ya. Itu kan sebenarnya memang bahasa tertulis ya, tapi hal tersebut itu ternyata diartikan lain gitu ya. Misalkan caps lock kayak gitu ya. Ini marah nih berarti ini ya caps lock seperti itu. Itu harus hati-hati teman-teman ya. Karena memang sekali lagi kalau saya pernah cerita nggak ya di sini ya, bahwa memang kalau saya dengar ceritanya Chef juga gitu ya, dia itu bilang kalau saya itu bukan pinter dalam hal masak, tapi saya itu selalu ada gitu ya ketika chef saya itu membutuhkan. Jadi ketika chef saya membutuhkan, saya itu selalu ada di situ, saya datang pagi gitu ya, sehingga ketika dia butuh, ya saya yang ada gitu ya. Nah, semoga teman-teman nantinya menjadi pegawai yang seperti itu gitu ya.
yang ketika dibutuhkan itu selalu ada gitu ya, bukan pegawai yang pinter gitu ya, tapi kalau pinter aja tuh nggak akan cukup, pasti butuhkan attitude gitu ya, yang memang sopan santun gitu ya, apalagi terhadap ini ya, terhadap atasan gitu ya, dan juga ini juga mungkin ya kalau misalkan teman-teman itu menegur gitu ya di dalam ruang terbuka gitu ya, saya kurang tahu apakah teman-teman menurut teman-teman hal tersebut itu ini ya sangat bagus gitu ya, misalkan menegur seseorang di hadapan orang lain gitu ya, tapi hal ini gitu ya itu sangat tidak sopan sebenarnya gitu ya. Jadi ada ini sebuah cerita ya, mohon maaf ya, jadi ini agak sedikit berhubungan karena memang saya punya ini ya tanggung jawab moral gitu ya untuk menyampaikan ini kepada teman-teman agar nantinya teman-teman waspada dengan sikap dan attitude. Jadi ini ada di sebuah institusi gitu ya, ada saya diceritakan sendiri oleh beliaunya gitu ya, kebetulan beliaunya ini adalah eselon 3 gitu ya. Ada anak buahnya gitu ya yang ya ini ya masih generasi milenial lah, kelahiran berarti kalau misalkan mungkin 2 tahun lalu kali ya, lulus 2 tahun lalu. Beliau anaknya ini sangat pintar gitu ya dalam hal memahami apa namanya perintah dan lain sebagainya, sangat pintar gitu. Cuman sayangnya gitu ya ketika kan kalau misalkan di dalam sebuah institusi itu ada namanya penilaian perilaku, bukan penilaian apa namanya ya, setiap tahun itu ada namanya grading gitu ya, jadi di grade gitu ya, orang-orang ini itu nomor berapa dan lain sebagainya gitu ya. Suatu ketika anak ini dapatlah gitu ya peringkat terbawah gitu ya dari 15 orang dalam sebuah bidang tersebut gitu ya. Terus dengan beraninya gitu ya si anak ini tuh ngomong, kenapa kok saya dapat sekian gitu ya, kenapa saya tuh dapat sekian, oh berarti apa namanya ibu kenapa waktu itu nggak datang gitu ya, kayak seperti itu ya. Jadi itu di depan umum, di depan rapat yang dihadiri oleh seksi dan subdit yang lain gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya bahwa hal itu sangat tidak sopan dan itu mempermalukan orang lain di depan umum, itu sangat-sangat perilaku yang nol gitu ya. Jadi misalnya kalau misalkan dikasih nilai perilaku 0 lah itu gitu. Jadi itu teman-teman jangan sampai gitu ya. Saya nanti mendengar oh ada nih apa namanya misalkan ya ini Rizky Agung gitu misal. Ini mohon maaf ya Ki ya, tidak bermaksud untuk apa-apa ya. Jadi ini hanya contoh ya gitu ya. Misalkan seperti itu, ini mahasiswamu kan dulu gitu ya, wah ini anaknya seperti ini nih kayak gitu. Jangan sampai saya mendengar seperti itu ya. Jadi teman-teman jaga benar-benar perilaku, attitude-nya gitu ya, karena memang itu yang akan mengantarkan teman-teman pada kesuksesan gitu ya. Bukan, ya memang saat ini memang penting ya, nilai IP dan lain sebagainya itu sangat penting untuk lulusan dan juga untuk ini apa namanya penempatan gitu. Tapi kalau misalnya nanti setelah bekerja itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Yang paling menentukan adalah tadi attitude, kesungguhan, kerja keras dan melayani gitu ya. Nah itu penting. Melayani dalam hal bukan kita melayani terus ngasih makan, ngasih minum, bukan seperti itu ya. Maksudnya adalah ketika dibutuhkan itu kita selalu ada. Ketika dibutuhkan untuk pekerjaan kita selalu ada gitu ya. Dan ikhlas gitu dalam pekerjaan tersebut gitu. Itu yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Oke. Mungkin itu ya, mohon maaf ya, jadi melantur kemana-mana, tapi saya yakin ini sangat penting bagi teman-teman untuk ke depan, karena saya mungkin hanya akan bersamai teman-teman sampai semester ini kan, semester depan belum tentu kita ketemu lagi gitu ya. Oke. Siap. Mungkin itu, terus kita lanjut lagi ya, ini masalah sikap dan perilaku ini, kategori sikap dan perilaku di nomor 3C ini ya, di ayat 3C ini. Salah sebenarnya ayat 3C ini, jadi saya kemana-mana. Oke, terus berikutnya adalah yang paling penting ya, oke. Ini ujian komprehensif ini untuk skripsi. Terus berikutnya adalah yang paling penting. Oh ya, memang di KTTA ini hanya bernilai 2 SKS ya di dalam apa sih namanya
di jurusan pajak gitu ya, tapi semoga memang ke depan bisa untuk ditambahkan lagi ya, karena memang ini effortnya sungguh sangat benar-benar ini ya, membutuhkan menguras tenaga dan waktu pikiran gitu ya, tapi hanya 2 SKS itu, semoga nanti ke depan bisa untuk ditambahkan lagi SKS-nya, sehingga selain sebagai ini ya, syarat untuk kelulusan juga memang bernilai gitu ya, jadi kan sangat ini ya, kalau misalkan dapat A aja gitu ya, untuk misalkan nilainya 6 SKS gitu kan, itu sangat ini banget, krusial banget gitu ya. Nah ini terkait dengan penulisan ya. Penulisan. Ini margin tepi, margin kanan, atas, bawah ini juga harus teman-teman cek lagi gitu ya. Dan ini ya, spasinya adalah 2 spasi, kecuali jarak antara judul bab dan juga teks adalah 3 spasi. Ini hurufnya Times New Roman ini juga banyak sekali ya yang tidak aware gitu ya dengan ini ya, udahlah gitu. Pasti nanti juga sama dosen pembimbing nanti juga dibenerin gitu. Belum tentu gitu ya. Kadang dosen pembimbing juga karena saking sibuknya gitu yang nggak aware dengan masalah seperti ini. Gitu. Jadi ini harus teman-teman sendiri harus cek dulu gitu ya, benar-benar make sure kalau bisa memang sampai ke dosen pembimbing itu benar-benar memang sudah sempurna gitu ya, sehingga dosen pembimbingnya tinggal poles aja sedikit gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu menggantungkan pada dosen pembimbing gitu, karena memang dosen pembimbing itu juga banyak sekali urusan, kadang juga ada yang kelewat gitu ya. Ini juga harus dilihat gitu ya, jarak spasi ya, 2 spasi untuk teks normal, 1 spasi untuk kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, catatan kaki dan daftar pustaka, 1,5 spasi untuk jarak antar catatan kaki. Nih. Terus ini penomoran halaman ini juga ya, kadang teman-teman lupa untuk split gitu ya, sehingga cuman berbeda aja gitu ya, dari angka Arab, angka ini Romawi kecil ke angka Arab, tapi ternyata halamannya itu berlanjut gitu. Itu ada beberapa, ada anak bimbingan saya itu ada yang seperti itu juga gitu ya. Jadi dari I, 1I, 2I, 3I misalkan gitu, langsung nomor 4 gitu ya, angka Arab gitu. Itu juga harus dilihat ya teman-teman ya. Huruf miring ini juga sangat penting gitu ya, huruf miring untuk kata-kata yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan sudah ada padanannya, lebih baik menggunakan padanan kata dari di bahasa Indonesia tersebut, misalkan online gitu ya. Saat ini kan padanan katanya adalah daring gitu ya. Gunakanlah daring gitu. Nah, seperti itu. Daripada kita menggunakan online yang bergaris miring. Nah, ini juga penomoran subbab, ini juga dilihat ya. Jadi subbab, bagian subbab gitu ya, dilihat di sini bagian-bagian subbab. Jadi ini untuk subbagian-bagian subbab ini merupakan kalimat ya, jadi memang diawali dengan huruf besar, tidak untuk setiap kata, tapi hanya di awal kalimat, sehingga karena ini kalimat menggunakan tanda titik di sini, gitu ya, untuk bab 1 contohnya. Terus untuk paragraf ini juga dilihat, teman-teman harus kesatuan atau unity gitu ya, mengandung satu gagasan utama. Kalau di sini gagasan gagasan utama diwujudkan dalam bentuk kalimat inti atau kalimat kunci dengan kalimat pengembang. Nah, di sini ini ya, satu paragraf utuh nih untuk teman ya, terdiri dari gagasan utama dan gagasan pengembang. Satu paragraf sekurangnya terdiri dari 2 kalimat, kalimat inti dan kalimat pengembang atau lebih. Kalau saya sebenarnya kalau 2 kalimat itu sangat kurang ya, jadi minimal itu 3 kalimat dalam satu paragraf, sehingga itu lebih ini kesatuannya itu lebih terasa gitu ya. Kalau misalkan hanya 2 itu masih kurang, penjelas dan penutupnya itu masih kurang gitu. Terus koheren gitu ya, itu teman-teman juga ini sangat-sangat kebanyakan kesalahannya itu ini pada koherensi ini. Jadi tiba-tiba lompat gitu ya, misalkan bener ya, ini ya, kita ngomongin masalah pajak gitu ya, ketika pajak gitu, tiba-tiba langsung Kabupaten Serang merupakan kabupaten tadi di Kabupaten Banten, di wilayah Provinsi Banten, misalkan seperti itu. Nggak ada hubungan gitu ya, antara misalkan kita ngomongin masalah pajak adalah bla 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 bla, terus tiba-tiba paragraf keduanya Kabupaten Serang gitu. Jadi harus ada yang menghubungkan nih gitu ya, antara pajak dengan Kabupaten Serang. Itu teman-teman harus perhatikan di situ ya. Sebentar. Mohon maaf, saya kok sepertinya lupa membuka kelas ya.
Lupa membuka portal. Mohon maaf sekali. Bentar. Terus sudah jam segini. Tadi lupa membuka portal ternyata. Pantes kok ada yang lupa gitu ya. Sebentar ya, mohon maaf ya. Saya mumpung ingat harus membuka portal. Oke, tadi terkait dengan mungkin sambil saya ngisi portal ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Sambil saya ini sambil. Silakan ada yang mau bertanya terkait dengan apapun. Kalau misalkan mau bertanya terkait dengan ini, dengan KTTA-nya juga nggak apa-apa gitu ya. Ini saya bukan bermaksud mau ini ya, maksudnya memberikan apa sih namanya pendapat lain gitu, misalkan dari pembimbing enggak ya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman harus pertama adalah mendengarkan terlebih dahulu apa kata-kata dosen pembimbing gitu ya. Jadi apapun yang terkait dengan ini, dengan saran-saran dari saya, masukan misalkan teman-teman, Bu, saya pengen konsultasi dong gitu, boleh gitu ya dengan saya, tapi nanti akhirnya adalah teman-teman yang paling penting adalah ke dosen pembimbingnya. Ya, makasih Anggi ya, udah diingatkan, saya baru baca ini. Oke, sebentar. Oke, ada yang lain sebentar sebelum saya apa namanya ini lagi terkait dengan ini apa materi kita, ada yang mau didiskusikan? Ibu Permata izin bertanya. Iya boleh, silahkan Permata. Terkait dengan daftar pustaka tadi Bu, kan untuk di per 9 itu yang terbarunya daftar pustaka itu digabung antara yang buku, lalu lembar publik dan sebagainya itu digabung Bu. Nah kemarin itu dosen pembimbing muatan memerintahkan untuk dipisah, namun sebelum adanya per 9 itu keluar. Nah apakah itu lebih baik ditanyakan lagi Bu? Karena di proposal kami udah terlanjur dipisah karena tidak ada, kami juga nggak nanya lagi gitu karena awalnya bapaknya udah bilang gitu, jadi kami nggak nanya lagi. Nah, untuk KTTA selanjutnya lebih baik kami tanyakan lagi lebih karena di per 9 digabung atau tidak ya Bu? Lebih baik ditanyakan lagi. Karena memang aturannya seperti itu. Kita berusaha untuk yang pertama adalah aturan dari lembaga terlebih dahulu gitu ya. Aturan dari lembaganya seperti ini Pak gitu ya. Misalkan apa sih namanya? Dari daftar pustaka itu adalah digabung, memang benar gitu ya. Mungkin dosen pembimbingnya masih berkaca pada per 001 dari tahun sebelumnya gitu ya, sehingga memang tahun-tahun sebelumnya itu dipisah gitu ya. Kalau sekarang kan digabung, jadi memang ditanyakan lagi kepada ini. Saya yakin kalau misalkan dosen pembimbing itu pasti akan mengikuti aturan dari lembaga seperti itu. Permata. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Permisi Bu, boleh izin bertanya? Boleh, silakan. Mau bertanya Bu, sebenarnya aturan lembaga itu kalau undang-undang itu dimasukkan ke daftar pustaka atau enggak ya Bu? Soalnya dosen pembimbing saya kan kemarin saya pakai undang-undang sebagai rujukan juga. Nah itu pas di daftar pustaka suruh hapus, jadinya nggak pakai, tidak menggunakan Republik apa itu undang-undang gitu Bu. Kalau dari lembaga sendiri gimana ya Bu? Oke, memang seperti saya bilang tadi ya, di per 9 memang bukan berarti tidak ada di contohnya itu gitu ya, tidak ada di contoh itu bukan berarti itu bukan termasuk referensi gitu ya. Jadi memang ini kemarin sudah kita diwanti-wanti sama dosen koordinator gitu ya untuk memberitahukan kepada teman-teman semua gitu ya di mata kuliah penolosos. Nanti teman-teman bisa bilang gitu ya, kalau misalkan memang nanti di konfrontasi kan nggak ada di per 9, tapi berdasarkan dari dosen penolosos ini bahwa memang undang-undang itu termasuk dalam referensi dan dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Mungkin bilangnya seperti itu, ada di saya.
Karena memang kemarin kita diwanti-wanti sama dosen koordinator gitu ya, untuk kita memberikan ini, kemarin memang ini ya, belum ada koordinasi gitu ya, antara dosen penelsos gitu ya dengan adanya Per 9 ini gitu ya. Jadi ini baru diberitahukan kalau tidak salah minggu lalu kalau nggak salah ya dari dosen koordinator. Jadi memang dari dosen penelososnya sendiri ada beberapa yang sudah terlanjur untuk tidak mencantumkan undang-undang dan peraturan itu ke dalam pembimbing ke dalam daftar pustaka gitu ya. Jadi mungkin untuk saat ke depan gitu ya, kita akan satu suara gitu ya menggunakan undang-undang peraturan gitu ya ke dalam memasukkan ke dalam daftar pustaka seperti itu. Baik Bu, Tadi, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sarita ya, oke. Makasih Sarita. Oke, yang lain? Ada yang lain? Sebentar, saya ini dulu. Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Gimana, Revinda? Iya, terkait tadi, Bu, apabila ada saran dari dosen pembimbing, itu ketika kita ingin berdiskusi lebih lanjut itu, batasan agar tidak menyinggung perasaan atau masih etika itu gimana ya Bu? Nanti takutnya kalau dosen pembimbing sudah ngasih saran, kemudian kita ada diskusi lebih lanjut atau ada gagasan yang ingin kita sampaikan gitu Bu. Nanti takutnya apa ada salah terima atau gimana gitu Bu? Gimana Bu caranya Bu? Terima kasih Bu. Oke. Memang sih ya, kan karena kita berkaitan dengan manusia gitu ya. Manusia itu kan punya sensitivitas yang masih sendiri-sendiri gitu ya. Kalau teman-teman bisa nilai lah ya dengan teman-teman apa ya berinteraksi dengan beliaunya ini tipe seperti apa? Apakah ketika misalkan teman-teman berlaku seperti ini gitu, itu akan menyinggung apakah tidak gitu. Kalau misalkan teman-teman sama saya gitu ya, kalau sama Bu Frida mah suka kan terlihat ya, mungkin saya pakai emoticon gitu ya kalau di dalam WA group gitu ya, dan hal-hal seperti itu saya komunikasinya juga santai gitu. Jadi teman-teman sudah bisa menilai gitu, oh karakter saya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan sama saya mau mau komunikasi atau WA sama saya sampai malam pun gitu ya, kalau misalkan saya memang masih belum tidur dan masih memegang HP, akan saya layanin gitu ya. Jadi karena memang bagi saya ya udah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Dan diskusi dengan mahasiswa itu menurut saya malah memperkaya diri saya, karena belum tentu saya itu tahu gitu ya dengan aturan-aturan terkini, karena mungkin gitu ya saya kalau misalnya terkait dengan pajak gitu ya, karena saya sudah beberapa tahun gitu ya tidak di DJP lagi gitu ya, mungkin saya ini nggak update gitu ya, sehingga karena teman-teman yang lebih tahu terkait dengan apa yang akan teman-teman tulis, mungkin teman-teman lebih mencari tahu dengan terkait dengan hal tersebut dan tahu aturan yang terbaru gitu ya. Jadi bagi saya nggak masalah gitu ya. Jadi kita terbuka sekali, open discuss gitu ya. Jadi kalau misalkan mau diskusi, Bu, ini salah deh Bu gitu ya. Soalnya saya menemukan aturan yang baru gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dilalahnya gitu ya dapat dosen pembimbing yang istilahnya tidak saklek gitu ya, keputusan beliau ini harus diikuti gitu ya. Coba ngomong pelan-pelan saja, Pak, mohon maaf gitu ya. Boleh saya lebih baik ya telepon. Boleh saya telepon Bapak gitu ya, ataupun atau sampaikan dalam pembimbingan lewat Zoom. Jadi kalau misalkan biasanya melalui WA gitu, itu sangat-sangat sensitif gitu ya. Kalau misalkan hal-hal yang sangat sensitif dituliskan lewat WA, itu miskomunikasinya itu akan terbuka sangat lebar. Jadi mending disampaikan lewat Zoom ketika kita ngomong seperti ini, mohon maaf Pak gitu ya. Ini saya sampaikan, ataupun email itu lebih mudah gitu ya untuk penerimaan, karena memang di email itu kita diberikan waktu untuk memahami apa isi daripada yang dimaksud dari pengirim gitu ya. Karena kalau misalkan WA itu kan langsung ya gitu ya, jadi harus cepat gitu ya, sehingga tidak ada waktu untuk memahami. Jadi jelaskan di email, mohon maaf Pak gitu ya, berdasarkan kemarin revisi dari Bapak misalkan seperti itu ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai berikut. Misalkan satu gitu ya, terkait dengan ini aturan ini sudah diubah Pak seperti ini, kira-kira seperti apa ya Pak gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi gitu ya, jangan
kita mengambil keputusan, tapi kembalikan lagi keputusan itu kepada dosen pembimbingnya. Jangan kita yang mengambil keputusan. Karena ketika kita seperti itu, berarti itu kita menguangkan, uangkan itu ya. Jadi membuat dosen pembimbing ini yang take a role gitu ya, untuk oh ya gitu ya, berarti benar ya mahasiswanya ya gitu ya. Jadi berikan kesalahan-kesalahan ataupun dalam revisi tersebut itu apa aja gitu ya, yang menurut teman-teman benar itu seperti apa, lalu kembalikan lagi, menurut Bapak gimana ya Pak ya gitu ya, kalau misalkan seperti ini, atau menurut Ibu gimana ya Bu ya gitu ya. Soalnya peraturan ini sudah diubah Bu, apakah kita menggunakan apa namanya peraturan lama atau peraturan baru, nah seperti itu. Itu cara komunikasinya mungkin kalau dari saya caranya seperti itu sih gitu ya, karena memang dosen nggak hanya dosen sih, mahasiswa juga berbagai macam karakter ya, kita juga manusia juga berbagai macam karakter gitu, tapi teman-teman harus hati-hati aja gitu terkait dengan hal tersebut. Gitu sih Revindra ya. Terima kasih Bu. Oke, baik, kita lanjutkan sebentar ya terkait dengan apa namanya ini per 9 tadi gitu ya. Kok hilang? Mana ya tadi per 9 saya kok jadi menghilang pernya. Oke, ini. Saya masih bisa terlihat kan ya ini share screen saya? Masih Bu. 9 ya. Oke. Ini berkaitan dengan tadi koherensi ya. Oke. Terus kalimat efektif teman-teman juga nih ya. Teman-teman harus melihat titik koma itu di mana, harus teman-teman baca lagi ya, titik koma. Kalimat saya aku nggak ada titiknya ya, ternyata satu paragraf itu satu kalimat nggak ada titiknya sama sekali, itu juga harus dilihat ya. Nah, terus ini ya, penulisan itu penting ya. Terus catatan kaki ini digunakan, Bu, kapan saya menggunakan catatan kaki Bu gitu ya, catatan kaki digunakan jika memberikan tambahan informasi gitu ya, jadi bukan untuk menuliskan referensi. Jadi ketika mau ada, misalkan teman-teman menulis terkait dengan ini pajak rokok gitu ya, misalkan ya, sehubungan dengan pajak rokok dan kesehatan manusia gitu ya. Jadi pengaruh pajak rokok terhadap konsumsi rokok, tapi teman-teman menyebutkan di situ ada salah satu hal bahwa rokok itu berdampak buruk bagi kesehatan manusia gitu ya. Nah, di situ ada yang namanya stunting. Stunting itu apa? Nah, itu bisa dikasih di dalam catatan kaki, itu bisa, boleh. Nah, bahasa yang digunakan ini menggunakan ini PUU EBI. Ini ya. Terus ini juga bisa kalau misalkan teman-teman mau ya, British English atau American English dapat digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah berbahasa Inggris. Jadi ada beberapa mahasiswa sih dulu ya yang saya belum tahu, kalau misalkan sekarang kayaknya belum ada yang akan menggunakan karya TA-nya dalam bahasa Inggris, tapi ini diperkenankan untuk menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ini kata ganti diganti dengan penulis ya, kata ganti saya diganti dengan penulis. Lalu istilah yang memang asing harus kita miring ini ya. Nah ini kesalahan umumnya ini ya, sehingga dan atau dan sedangkan ini tidak boleh di awal kalimat. Terus di mana ini juga tidak boleh digunakan dalam pernyataan, tapi ini digunakan untuk pertanyaan. Ini ya untuk menyebutkan beberapa hal gitu ya, daripada antara lain, ini menggunakan antara lain daripada diantaranya. Terus ke di gitu ya, dengan kata depan ini harus berbeda ya. Awalan ke dan di ini berbeda dengan kata depan ke dan di gitu ya. Jadi kalau misalkan kemanusiaan gitu ya, itu kan kata dasarnya manusia itu ya. Ke ini di sini adalah awalan, sehingga ke-nya itu harus digabung. Sementara ke pasar gitu ya, itu merupakan kata depan, sehingga ke-nya itu harus dipisah gitu. Ini spasi digunakan setelah tanda baca koma. Nah ini setelah tanda baca koma, titik itu menggunakan spasi ya. Sementara di dalam tanda kurung itu tidak perlu menggunakan spasi. Misalkan contohnya APBN ini nggak perlu. Jadi kadang ada mahasiswa yang menuliskan adalah kurung buka spasi APBN spasi kurung tutup. Nah ini tidak perlu ya. Jadi tidak perlu untuk
menggunakan spasi di dalam tanda kurung seperti itu. Nah, ini untuk setiap kutipan gitu ya. Setiap kutipan harus relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Penulisan kutipan langsung tidak melebihi 50% dari isi halaman. Jadi, kalau misalkan melebihi dari 50% dari, misalkan ada terkait dengan pasal gitu ya, saat teman-teman mau menulis terkait dengan, mengutip terkait dengan pasal. Nah, kalau misalkan itu lebih dari 50%, lebih dari setengah halaman, teman-teman tuliskan aja bagian yang penting. Jadi, menggunakan titik gitu ya. Tiga titik di depan dan juga 3 titik di belakang. Jadi ambil aja yang bagian yang pentingnya. Kalau saya lebih suka sebenarnya menggunakan parafrase daripada kutipan langsung. Karena kalau parafrase itu berarti teman-teman mengubah gitu ya dari kalimat orang lain menjadi kalimat diri sendiri. Oke. Ini cara pengutipan sumber ini juga sudah ada ya di yang sebelumnya gitu ya, menggunakan kalau misalkan lebih dari 4 baris menggunakan dipisah gitu ya dari kalimat, tapi kalau misalnya masih kurang dari 4 baris masuk ke dalam kalimat dengan menggunakan tanda petik gitu ya. Oke, ini sip. Nah, ini yang daftar pustaka, ini menggunakan apa ya? APA, menggunakan APA, jadi sesuai dengan yang ada di pers 9. Mungkin sekian dulu ya dari saya, karena waktunya sudah habis. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nah, ini memang contoh ya sebenarnya, contoh penulisan sitasi dan daftar pustaka, hanya contoh. Jadi yang tidak ada di sini, misalkan peraturan itu dimasukkan ke dalam sini, nggak masalah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, terkait ya boleh. Ya silakan. Banyak mahasiswa yang ingin mengambil tema insentif pajak kan Bu. Nah terus dosbing saya itu menanyakan kalau data realisasi insentif per KPP dan juga data budgetnya itu ada nggak Bu ya? Kalau per KPP Bu? KPP ada, setahu saya ada. Jadi ya, maksudnya insentif per KPP itu adalah realisasinya kan, maksudnya ya? Iya Bu. Atau gimana? Atau kalau tadi budget itu maksudnya apa budgetnya? Misalkan memang dari Kementerian Keuangan sudah, misal KPP ini sudah di budget sekian gitu Bu, untuk insentifnya. Maksudnya targetnya ya? Target KPPA gitu ya, target insentifnya sekian yang dapat gitu ya, sekian yang dapat. Itu saya kalau targetnya gitu ya, target untuk masing-masing KPP, apakah itu kalau untuk DJP itu sudah ada ya, misalkan targetnya sekian gitu ya untuk yang ikut insentif harusnya mendapatkan sekian gitu ya. Sepertinya memang itu ada, tapi saya kurang tahu ya kalau terkait target. Tapi kalau realisasi pasti ada. Saya yakin make sure untuk realisasi pasti ada. Tapi kalau misalkan target, apakah dari DJP itu sudah dipisah-pisah gitu ya untuk diturunkan gitu untuk masing-masing KPP. Tapi kalau misalkan memang di sana ada target nasional, harusnya per KPP juga ada target untuk masing-masing insentifnya. Tapi kalau bertanya realisasi pasti ada. Tapi kalau yang target ini saya agak-agak kurang yakin gitu ya, apakah memang diturunkan atau tidak target tersebut gitu. Tapi kalau misalkan target penerimaan pasti itu juga diturunkan. Tapi untuk target insentif saya kurang tahu. Mungkin nanti dicari tahu dulu ya Dava ya ke KPP-nya ya. Tapi kalau ini yang realisasi itu pasti ada, pasti. Itu ada. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada yang lain? Oke, ini apa sih tadi? Perumusan masalah lama. Sistematikanya pasti sudah tahu semua ya. Baik, mungkin demikian ya. Kita ketemu. Oh, saya nggak bisa ikut ini ya, nggak bisa ikut kuliah umum. Jadi kita ketemu 2 pekan yang akan datang di pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-14. Saya rencananya akan ada sedikit kuis gitu ya di pertemuan ke-14 untuk mengisi mengisi nilai kuis gitu ya. Karena kan ada nilai kuis ya di dalam
salah satu bagian dari nilai aktivitas ada kuis, ada tugas gitu ya. Dan juga nilai aktivitas serta nilai sikap. Nah, untuk mengisi itu saya akan ada kuis. Kalau misalkan tugas saya sudah ada, jangan khawatir kalau misalkan nilai tugas ya, nilai tugas insya Allah saya akan bisa bantu dari nilai-nilai yang kemarin-kemarin ini, yang sudah teman-teman kumpulkan gitu ya. Pokoknya asalkan memang teman-teman mengumpulkan, itu sudah pasti nilainya bagus gitu ya. Dan Bu, nanti gimana nilai saya kemarin gitu ya, teman-teman jangan khawatir lah masalah nilai. Pokoknya masalah nilai mah insya Allah kalau misalkan teman-teman bagus gitu ya, nilainya pasti akan bagus. Jangan khawatir masalah nilai kalau di kelas saya ya. Oke, baik, cukup sekian ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu 2 pekan yang akan datang. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kuliah umum depan dengan baik, dan juga nanti semoga UAS-nya juga lancar. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap bahagia selalu ya teman-teman.